Selamat pagi semua dan salam jumpa. Perkenalkan, saya Maria Yuliana Kuat SPD MPD. Saya dosen dari Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembimbing saya pada program studi pendidikan IPA dengan bidang keahlian pendidikan fisika. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan untuk Setros Maret 2021. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ini adalah fisika dasar. 3 hal yang akan saya paparkan terkait mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama terkait bagaimana saya melaksanakan perkuliahan ini. Mata kuliah fisika dasar adalah mata kuliah wajib pada program studi pendidikan IPA yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Kegiatan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, merancang kerja ilmiah, membaca literatur tentang konsep-konsep dasar fisika yang mencakup mekanika zat padat, mekanika fluida, bunyi, serta termodinamika. Perkuliahan ini saya lakukan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada awal perkuliahan, saya biasanya menyampaikan terlebih dahulu kontrak kuliah, sehingga mahasiswa dapat mengetahui materi-materi yang akan dipelajarinya selama 1 semester, serta proses pelaksanaan dan bagaimana saya memberikan penilaian dalam mata kuliah ini. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep fisika dasar, yaitu mekanika fluida, mekanika zat padat, bunyi, serta termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyelesaikan permasalahan matematisnya secara mandiri maupun berkelompok dengan penuh tanggung jawab. Kemampuan ini kemudian saya bagi dalam 9 sub CPMK. Salah satu hal yang memang saya tekankan dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menemukan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, atau saya sebut dengan pembelajaran berbasis real world problem. Materi-materi yang dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, dinamika, usaha dan energi, impuls dan momentum, rotasi, kesetimbangan, mekanika fluida, getaran dan gelombang, bunyi, serta termodinamika. Bentuk perkuliahan ini adalah dengan mengkombinasikan perkuliahan secara luring dan daring. Perkuliahan secara luring atau tatap muka saya lakukan di kampus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu perkuliahan secara daring saya lakukan dengan menggunakan platform pembelajaran Edlink yang memang disiapkan oleh kampus dan ini sudah terintegrasi dengan Siaka. Juga saya menggunakan WhatsApp group. Saya secara pribadi berpikir bahwa WhatsApp group ini sangat membantu mahasiswa terutama dalam membangun komunikasi terkait materi yang dipelajari baik dengan dosen maupun dengan sesama temannya. Jadi grup ini biasa kami gunakan untuk membangun komunikasi terkait materi yang memang hal-hal yang masih sulit untuk dipahami oleh mahasiswa atau saran terkait proses pembelajaran bisa disampaikan melalui grup ini. Terkait penggunaan metode dan model pembelajaran, saya biasanya menyesuaikan dengan karakteristik dari materi yang saya berikan. Beberapa model yang saya gunakan adalah model problem solving, model kooperatif, model inquiry, dan model problem based learning. Sementara itu untuk metode pembelajaran saya biasa menggunakan ceramah, small group discussion, demonstrasi, dan brainstorming. Yang kedua, mengenai interaksi antara dosen dan mahasiswa. Terkait interaksi antara saya sendiri selaku pengampu mata kuliah ini dan dosen dan mahasiswa, selain dalam bentuk tatap muka atau secara langsung di kampus, saya juga menyediakan ruang diskusi melalui grup WhatsApp. Jadi melalui grup ini saya dan mahasiswa bisa selalu berkomunikasi terkait pelaksanaan proses perkuliahan dan itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi kapan saja mahasiswa merasa atau menginginkan informasi atau ingin menanyakan sesuatu bisa disampaikan melalui WhatsApp group ini.
Yang ketiga mengenai assessment atau penilaian. Saya memiliki 4 penilaian dalam perkuliahan ini. Yang pertama ada penilaian proses dengan bobot 30%. Hal ini mencakup kehadiran mahasiswa, keterlibatan atau partisipasi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan secara luring maupun daring. Tugas sebanyak 15%. Ini mencakup ketepatan dalam menyelesaikan tugas, kebenaran dan kelengkapan tugas. Yang berikutnya ada UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 35%. Keduanya mencakup ketepatan dalam menganalisis penerapan konsep dari materi perkuliahan dan ketepatan dalam menyelesaikan persoalan matematisnya. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah fisika dasar. Selanjutnya saya akan menyajikan pelaksanaan perkuliahan untuk salah satu materi fisika dasar yang saya lakukan secara tatap muka di kampus. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, senang sekali bisa bertemu kembali kalian di hari ini ya dalam perkuliahan fisika dasar. Keadaannya sehat semua? Sehat, Bu. Oke, tetap gunakan masker ya, tetap patuhi prokes. Perkuliahan kita akan kita lakukan secara tatap muka, tapi dengan catatan bahwa semua kita harus tertib dengan protokol kesehatan. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan di WhatsApp group ya, bahwa materi kita hari ini adalah tentang usaha dan energi. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah Ibu kirimkan ke grup untuk kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Sudah dilakukan? Sudah selesai tugasnya? Oke, akan kita bahas dan diskusikan bersama hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mohon izin melepas masker supaya suara Ibu bisa terdengar dengan jelas ya. Kalian tetap gunakan masker. Jadi baik, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan gunakan model pembelajaran kooperatif ya, tipe TAI ya, Team Assisted Individualization. Jadi di sini kalian akan Ibu bagi sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Kita akan duduk dalam kelompok mendiskusikan materi kita hari ini ya. Bahannya sudah Ibu kirim ke grup, nanti akan kita presentasikan dan kita bahas bersama. Sudah siap ya? Siap. Oke. Pertama kita akan duduk dalam posisi seperti ini dulu. Nanti ketika kita sudah sampai di pertengahan kegiatan kita, baru Ibu akan masukkan kalian ke dalam kelompok masing-masing. Oke. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu kirimkan ke grup, Ibu ingin beberapa orang di antara kalian mulai memberikan jawabannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya usaha itu? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Oke, silakan, Baba. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Mogi. Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang dan searah dengan arah gaya. Usaha adalah jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Ada lagi yang lain? Oke, Frederikus. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya di sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha adalah apa? Energi yang disalurkan gaya di sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Energi yang disalurkan gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Oke. Ada lagi yang mungkin punya jawaban berbeda? Oke, silakan. Alfiando. Usaha adalah gaya dikalikan jarak dengan kosinus sudut antara perpindahan dan gayanya. Oke, ini sudah ada sudutnya di sana. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Oke. Ibu lihat jawaban semuanya sudah benar ya, hampir mirip jawabannya. Jadi pada intinya bahwa usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Oke. Contoh dari penerapan gaya, penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa bantu Ibu? Silakan, Mogi. Zona 1, menarik kursi. Menarik kursi. Oke. Menarik kursi. Ya, bagaimana? Dapat menarik kursi dibutuhkan usaha agar kursi tersebut berpindah ke tempat yang diinginkan. Saat menarik kursi, kita memberikan gaya ke kursi
hingga benda tersebut berpindah. Misalnya untuk bisa kita duduk di kursi, kita harus menarik kursi yang berada di bawah meja terlebih dahulu. Oke, jadi kursi yang digerakkan ya, menggerakkan kursi, mendorong atau menarik kursi, kursi berpindah tempat. Oke, kursi berpindah tempat. Ada lagi yang lain? Contoh, ya silakan. Di saat kita membuka pintu, pada saat membuka pintu tentunya ada gerakan yang dihasilkan oleh manusia. Itu disebut perpindahan. Perpindahan itu yang disebabkan oleh gaya. Oke, jadi pada saat kita menarik pintu menyebabkan ada perpindahan dari pintu tersebut ya. Itulah yang disebut dengan usaha. Ya, ada lagi yang lain contohnya? Satu contoh lagi. Siapa yang bisa bantu Ibu berikan satu contoh lagi terkait penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Dari kelompok 2 mana? Anggota kelompok 2 mana? Silakan, salah satu dari anggota kelompok 2. Salah satu. Silakan. Pasu. Contohnya itu mengangkat kardus. Itu kita ada usaha gaya untuk mengangkat kardus. Oke, mengangkat kardus berarti menyebabkan perpindahan dari kardus tersebut. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dari usaha. Nah, kalau seandainya seperti yang tadi si Mogi sampaikan, kita menarik kursi, ya. Kalau seandainya kursi Ibu tarik, tapi kursinya tidak bergerak nih, itu termasuk usaha tidak? Tidak termasuk usaha. Oke, kenapa tidak termasuk usaha? Karena tidak ada perpindahan dan gaya. Karena tidak ada perpindahan. Ada lagi yang lain yang mungkin punya jawaban berbeda? Termasuk usaha. Termasuk dia jawaban berbeda termasuk usaha. Kenapa termasuk usaha? Karena pada saat melakukan mendorong atau menarik itu walaupun tidak bergerak tapi sudah menyalurkan energi. Berarti Ibu, saya biar kursi tidak bergerak tapi ada energi yang saya keluarkan untuk menggerakkan kursi itu. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Dari kedua jawaban ini, mari kita lihat ya. Mari kita kembali kepada inti dari usaha itu. Usaha itu sebenarnya apa? Jadi usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak. Kalau seandainya saya berusaha keras menggerakkan benda tapi bendanya tidak bergerak, berarti itu ada usaha tidak kalau benda tidak bergerak? Tidak ada usaha berarti ya. Jawaban EJ tidak salah, tetapi memang ya kalau kita pikir ya memang sih ada usaha Bu ya. Tapi dalam konsep fisika usaha hanya bisa terjadi ketika ada pergerakan dari benda ketika diberikan gaya. Oke ya. Kira-kira seperti itu untuk usaha. Ibu senang sekali bahwa kalian sangat aktif dalam diskusi ini, dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ada yang mungkin mau bertanya terkait dengan konsep usaha ini? Ada? Tidak ada? Oke, Pak. Mari kita lihat bersama terkait materi kita hari ini ya. Tadi kalian sudah menyampaikan bahwa usaha itu suatu benda dikatakan melakukan usaha jika ada perpindahan dari benda tersebut ketika gaya diberikan ya. Oke, jawaban itu sudah benar. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini tinjau, kita lihat sebuah benda ya. Ini ada benda di satu titik, kemudian benda itu kita mau gerakan ke titik yang lain ya. Itu perpindahannya akan sejauh delta X. Lalu gaya ini kita simbolkan dengan apa? Gaya F ya. Nah ini kalau bentuknya seperti pada gambar, berarti gaya yang diberikan membentuk sudut atau tidak? Sudutnya berapa derajat? 45 derajat ya. Tetanya sebesar 45 derajat. Sebelum ke sana Ibu tanya dulu, persamaan dari usaha itu apa? B sama dengan F kali S. Oke. W sama dengan F dikali S ya. Di mana W sama dengan usaha ya. Satuannya apa? Joule. F itu apa? Gaya. Satuannya Newton. S itu apa? Perpindahan. Satuannya meter. Oke, sebelum kita lebih jauh, Ibu mau tanya, ada yang tahu bedanya antara jarak dan perpindahan? Ya, kalau berdasarkan nilai dan arah,
berdasarkan nilai dan arah, ya. Jarak dan perpindahan ada bedanya tidak? Ada. Dua-duanya satuannya apa? Meter. Ya. Tapi ada tahu tidak perbedaan antara jarak dan perpindahan? Oke, ada yang bisa bantu Ibu memberikan jawaban? Ya, Pak, silakan. Kalau perpindahan itu menunjukkan arah dan tempatnya, tapi kalau jarak itu hanya menunjukkan nilai kecepatannya saja, arahnya tidak. Kalau jarak itu hanya menunjukkan nilainya saja. Kalau perpindahan ada nilai juga ada arah. Kalau begitu, perpindahan termasuk besaran skalar atau besaran vektor? Besaran skalar. Perpindahan termasuk skalar atau vektor? Vektor. Ada yang jawab skalar, vektor, ragu-ragu ya. Jadi perpindahan itu termasuk besaran vektor karena punya nilai dan arah. Besaran-besaran yang punya nilai dan arah itu termasuk besaran vektor. Kalau yang hanya punya nilai itu besaran skalar. Oke, nah jadi W sama dengan F kali S. Kalau kita yang dimaksud adalah jadi S ini kalau yang kita maksud di sini adalah delta Y, delta X. Delta X yaitu perpindahan ya. Oke. Kalau ada sudut yang terbentuk berarti W sama dengan S cos. Minta maaf. W sama dengan F cos theta dikali dengan S ya. Kalau membentuk sudut. Oke. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang usaha yang gaya yang diberikan pada suatu benda dan membentuk sudut, berarti persamaannya adalah W sama dengan F cos theta dikali S. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat ya. Kalau kita bicara tentang usaha itu ada yang bernilai negatif, bernilai positif, juga bernilai nol ya. Usaha bernilai negatif ketika apa? Satu-satu silakan angkat tangan. Gaya dan arah perpindahan berlawanan arah. Oke, gaya dan arah perpindahan berlawanan arah itu akan menyebabkan usaha bernilai negatif. Nilai positif. Ya silakan. Gaya dan arah perpindahan searah. Gaya dan arah perpindahan searah. Oke, ada yang punya pendapat lain mungkin? Sama? Kalau bernilai nol, mana coba Ibu lihat dari sisi sini, mana yang bisa jawab? Kalau usaha dikatakan bernilai nol, ketika apa? Ya, silakan. Ketika saling tegak lurus. Apa yang saling tegak lurus? Perpindahan dan gaya. Oke, itu akan menyebabkan usaha bernilai nol. Oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang energi, ya, Ibu sudah berikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Energi itu apa? Ya, silakan. Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Oke, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya. Kalau punya energi yang banyak, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ada yang bisa berikan Ibu contoh beberapa penerapan energi, contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Oke. Energi listrik. Energi listrik. Ada lagi? Energi panas. Energi panas. Ada lagi? Energi otot. Energi otot. Ada lagi? Energi bunyi. Energi bunyi. Energi cahaya. Wow, sudah. Berarti kalian sudah tahu ya contoh penerapan contoh energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ada. Jadi energi itu dalam fisika ya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda untuk dapat melakukan usaha atau kerja. Nah, contoh energi tadi sudah kalian berikan. Nah, kalau kita bicara tentang energi ya, berarti ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, untuk masuk ke materi yang ini, Ibu juga sudah berikan beberapa pertanyaan tentang ini. Ibu mau sekarang coba kalian masuk ke dalam kelompok dan kita akan mendiskusikan itu dalam kelompok kalian. Ayo silakan. Lebih cepat. Oke ya. Nah,
Ini kelompok yang sudah dibentuk. Kelompok ini akan terus kita gunakan sepanjang perkuliahan fisika dasar ini ya. Jadi untuk kita membahas mengenai energi ya. Tadi ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, kita akan lihat yang pertama tentang energi kinetik dulu. Energi kinetik itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Ibu sudah beri ya, silakan. Energi kinetik itu apa? Kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Berarti ada lagi yang lain mungkin mau berikan pendapat? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi yang Disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Oke, energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda ya. Jadi pada intinya energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakannya, karena kecepatannya. Lihat, kalau energi kinetik itu diasosiasikan dengan gerak sebuah benda ya. Kita tinjau misalkan F ini adalah gaya konstan. Ibu sudah berikan pertanyaannya kepada kalian. Ibu mau tahu sudah ada yang mengirimkan ke WhatsApp grup tentang jawaban dari ini? Sudah. Oke, sudah. Mari kita lihat bersama ya. Coba Ibu lihat. Oke, Ibu ambil dulu jawabannya di WhatsApp grup. Oke, ini ada yang sudah mengirimkan dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke. Di sini dijelaskan ketika kita tinjau tadi gaya ya yang bekerja pada suatu benda. Berarti di sini W atau usaha sama dengan F kali S. F itu adalah M kali A. Ya, F ya. Persamaan dari F adalah M kali A dikali S. V, oh ya, ini berarti kita melihat V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Kita mau persamaan M dan A kita substitusikan ya dengan persamaan lain terkait dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Ini adalah kecepatan pada GLBB ya. Kita sudah belajar kemarin di gerak satu dimensi. Sehingga W sama dengan M kali V kuadrat kurang V0 kuadrat per 2. Jadi EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oke, ini berarti ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sudah tahu? Sudah ya. Berarti ada gaya yang bekerja pada suatu benda ya. Ada perpindahan yang terjadi, ada kecepatan di situ sehingga ada energi kinetik. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan jawabannya. Ada lagi kelompok yang lain kita lihat. Ya, ada kelompok 1. Oh, ini juga punya jawaban yang sama ya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Berarti Ibu senang sekali bahwa kalian sudah bisa menyelesaikan ini dengan baik ya. Jadi sudah tahu bagaimana cara menemukan energi kinetik. Berarti energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kecepatan. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, nanti contoh Ibu berikan sekaligus ya. Kita lihat yang berikutnya tentang energi potensial ya. Energi potensial itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu berikan jawabannya? Iya, silakan. Energi potensial adalah energi yang dimiliki akibat kedudukan benda terhadap benda. Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya ya. Berarti Ibu sudah kirim jawabannya juga ya ke WhatsApp Ibu. Oke, kita lihat jawaban dari kelompok 3. Untuk menemukan energi potensial ya. Ya, jadi ketika kita meninjau sebuah buku yang berada pada ketinggian H ya dan dijatuhkan dari ketinggian H tersebut, nah berarti energi potensial di sana adalah EP sama dengan M kali G kali H. Oke, ini jawaban kelompok 2 tadi ya. Di mana W kita awali dengan W sama dengan F cos theta kali S
Ya. F itu adalah mg cos theta, oke, karena dia bergerak dalam bidang vertikal, ya. Jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi. Oke. Mg cos theta S sama dengan H1 kurang H2. Oke, ya, delta H ya. Cos theta sama dengan 1. Kenapa cos theta-nya sama dengan 1? Karena tidak ada sudut yang terbentuk. Karena tidak ada sudut yang terbentuk. Oh, berarti cos theta, theta-nya berapa? Sudutnya berapa derajat? 45 derajat. Oh, loh, ini kelompok 2 mana? Anggota kelompok 2. Oh iya. Theta-nya berapa derajat di situ? Berarti 90. cos theta, theta-nya berapa derajat loh? Ini anggota kelompok 2. 0 derajat, ya. Ya. 0. W sama dengan mg kali H1 kurang H2. Mg H1 kurang mg H2. Nah, ini adalah energi potensial. EP sama dengan M kali G kali A. Oke. Terkait dengan persamaan ini, ada yang ingin ditanyakan tentang energi kinetik, tentang energi potensial, ya. Sekali lagi, kalau energi potensial itu energi apa? Energi satu-satu. Kalau banyak, semua terdengar ada suara. Ya, silakan. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena kehidupannya. Energi yang dimiliki atau tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya. Berarti yang di situ yang mempengaruhi nilai energi potensial adalah Ibu mau berikan satu soal, ya, 2 soal lah. Dan Ibu mau salah satu di antara kelompok kalian memberikan jawabannya. Oke, coba dicatat. Seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tarik 25 Newton. Mobil berpindah sejauh 8 meter. Tentukan usaha yang dilakukan anak itu jika tali sejajar dengan jalan mendatar, dan B jika tali membentuk sudut 60 derajat. Oke. Ibu ingin agar kalian bisa mendiskusikan ini dengan lebih baik, ya. Karena itu silakan nanti di dalam kelompok masing-masing mendiskusikan ini, ya. Silakan di dalam kelompok masing-masing mendiskusikan ini, lalu jawabannya dikirim kembali ke WhatsApp grup dan kita akan membahas bersama jawabannya di grup. Bisa? Bisa ya? Oke. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya ada satu lagi. Buah mangga yang ranum dan mengundang selera menggelayut pada tangkai pohon mangga yang berjarak 10 meter dari permukaan tanah. Jika massa buah mangga tersebut 0,2 kg. Lalu soal yang berikutnya, wah soal kita banyak ya. Silakan didiskusikan dalam kelompok dan kirimkan jawabannya di grup. Tugas berikutnya silakan dibuka di buku Tipler jilid 1 halaman 207 nomor 76 dan 77. Ada 4 soal yang mesti kalian diskusikan bersama di dalam grup, ya. Oke. Perkuliahan hari ini akan kita lanjutkan juga di dalam grup dan di minggu depan, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tidak sempat ditanyakan sekarang, boleh dikirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp group. Oke. Sampai sejauh ini mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan, saran atau kritik? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, Ibu akan tutup perkuliahan kita pada hari ini, ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi semuanya. Terima kasih banyak untuk diskusi yang sudah dibangun di dalam kelompok masing-masing. Ingat bahwa penilaian kita akan juga tergantung dari bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok, ya. Silakan nanti kirimkan nama-nama untuk anggota kelompok yang tidak aktif, ya, melalui grup WhatsApp kita. Oke.
Untuk itu sekali lagi Bu sampaikan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi.